Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Maskur. Saya mahasiswa PAI semester 6 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Jadi di sini saya ingin membuat sedikit video tentang materi akidah akhlak di MA. Jadi materi ini menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini bukan semuanya, tapi cuma 7 saja. Baik teman-teman semua. Jadi sebelum saya mulai video ini, jadi saya ingin bertanya kepada teman-teman. Jadi teman-teman pernah gak sih kita itu kayak ngerasa hidup itu kadang berat, kadang bingung arah kita itu mau kemana, atau bahkan ngerasa kurang dalam hal rezeki. Nah, padahal sebenarnya Allah itu sudah kasih kita itu kunci untuk menjalani hidup, yaitu melewat Asmaul Husna dengan nama-nama Allah yang sangat indah. Nah, jadi di video ini kita akan membahas 7 nama tersebut yang ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma arti, bukan cuma dalil, bukan cuma makna yang mendalam, tetapi sampai contoh dalam penerapan Asmaul Husna ini. Baik teman-teman, jadi kita bahas maknanya terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan belajar Asmaul Husna. Yang pertama itu dalam materi ini ada Asmaul Husna Al-Afu. Jadi Al-Afu itu bukan sekedar Maha Pemaaf, tetapi Allah itu memaafkan dengan cara menghapus dosa kita itu sampai seolah-olah nggak pernah terjadi. Nah, semisal kayak kita melakukan dosa ya, nah kita memohon maaf dan bertobat tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi Allah akan menghapus dosa-dosa itu seakan-akan kita tidak melakukannya. Nah, bayangin kita punya kesalahan nih. Nah, kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah mengulanginya lagi. Dan seketika itu Allah itu pasti akan menghapus dosa-dosa kita jika kita ingin memohon ampunan dari Allah dengan bersungguh-sungguh itu. Nah, jadi makna dari nama ini, Asmaul Husna ini, itu agar kita itu tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah, dan juga kita harus saling memaafkan sesama orang lain dengan tulus. Nah, oke, yang kedua ini ada Asmaul Husna Ar-Razzaq, yaitu Allah Maha Pemberi rezeki. Nah, jadi seringkali kita itu mikir rezeki itu cuma soal uang saja loh teman-teman. Nah, padahal rezeki itu sangatlah luas. Contohnya seperti kita bangun saat pagi hari itu. Nah, itu bangun dengan sehat, bangun dengan segar, bangun masih bisa bernafas. Nah, itu adalah rezeki dari Allah. Nah, terus ada lagi kita dikelilingi teman-teman yang baik, keluarga yang baik, itu juga rezeki. Terus ada lagi seperti contohnya kayak kita merasakan hati kita itu tenang, merasakan hati kita itu damai, merasakan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dilakukan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumakninah, itu juga termasuk rezeki dari Allah. Nah, yang paling penting, Allah itu memberi rezeki itu kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Bahkan orang yang gak taat pun, orang yang notabene-nya tidak beribadah kepada Allah, itu juga dikasih rezeki dari Allah. Nah, hal ini kita bisa belajar kalau kita itu jangan terlalu cemas soal masa depan. Jadi semua rezeki yang telah kita dapat itu semuanya diatur oleh Allah. Nah, jangan terlalu berlebihan sama orang lain juga. Karena apa? Karena segala rezeki itu semuanya itu diatur oleh Allah. Nah, karena itu kita itu tidak boleh malas, tidak boleh putus asa, dan selalu bersemangat untuk mencari rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal itu pasti hidup kita itu akan menjadi berkah. Nah, terus yang ketiga ini ada Asmaul Husna Ad-Dhar, yang artinya memberi ujian. Nah, ini yang sering kita bikin salah paham loh teman-teman. Nah, saat hidup kita lagi susah, kita itu kadang mikir, kenapa sih Allah itu kasih gue masalah terus, kok kasih gue ujian terus. Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam, justru di situ ada bentuk perhatian Allah. Nah, karena apa?
Nah, karena tanpa ujian kita itu tidak akan bisa berkembang. Tanpa ujian juga kita itu tidak akan pernah belajar. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak kita melakukan sebuah atau melaksanakan sebuah ujian. Nah, itu kita tidak belajar, tidak memahami materi-materi sebelum kita melakukan ujian tersebut. Nah, setelah melakukan ujian itu kita mendapatkan nilai yang buruk. Nah, itu termasuk ujian dari Allah agar kita bisa mengevaluasi, bisa belajar dari kesalahan atau kekurangan yang telah kita miliki tersebut. Nah, tanpa masalah itu juga kita itu mungkin lupa sama Allah. Nah, dengan adanya ujian, pasti kita itu sadar bahwa segala ujian yang datang pada kita itu datangnya dari Allah. Nah, terus yang keempat itu ada Asmaul Husna An-Nafi, yaitu pemberi manfaat atau kebaikan. Jadi kalau Ad-Dor itu bicara tentang ujian, nah An-Nafi itu bicara tentang kebaikan. Nah, jadi semua hal yang baik dalam hidup kita itu bukan murni karena kita hebat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sukses, nah itu karena diizinkan Allah. Allah mengizinkan kita untuk sukses. Kita selamat dari bahaya, itu karena perlindungan dari Allah. Nah, kita belajar dari Asmaul Husna ini agar kita belajar rendah hati dan tidak sombong terhadap apapun. Nah, terus yang kelima itu ada Al-Hasib, yaitu maha menghitung atau maha mencukupi. Jadi Allah itu maha teliti. Hal sekecil apapun dalam hidup kita itu pasti Allah tahu. Ucapan dalam hati pun itu pasti Allah tahu. Niat dalam hati, bahkan hal yang tidak dilihat orang lain pasti Allah tahu. Nah, jadi semuanya itu dihitung oleh Allah, dan ini itu membuat kita sadar bahwa hidup itu bukan sekedar dilihat baik oleh orang lain, tapi benar baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang keenam itu ada Al-Hadi. Al-Hadi itu Allah maha pemberi petunjuk. Jadi hidayah itu sesuatu yang gak bisa kita beli, teman-teman. Jadi gak bisa kita paksa. Nah, jika kita sering lihat itu ada orang pintar, tetapi itu jauh dari yang namanya hidayah atau kebenaran atau jalan yang lurus dari Allah. Terus ada juga orang yang hidupnya sederhana, tidak kaya, tapi hatinya itu dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhannya. Nah, karena apa? Karena hidayah itu segala hidayah itu murni, itu pemberian dari Allah. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar, terus mencari kebenaran, terus mengharap ridho Allah, dan jangan sombong atas segala ilmu yang kita miliki. Nah, yang ketujuh ini yang terakhir, teman-teman. Nah, itu ada Asmaul Husna Al-Khaliq, yaitu maha pencipta segala sesuatu. Jadi Allah itu menciptakan semua yang ada di dunia ini itu dari yang tidak ada itu menjadi ada, seperti langit, seperti bumi, manusia, dan bumi seisinya itu murni ciptaan Allah yang awalnya dari tidak ada itu menjadi ada. Nah, inti dari Asmaul Husna ini itu agar kita itu sadar bahwasanya kita itu hanyalah hamba, hanyalah manusia kecil di hadapan Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa benar, dan sadar bahwa hidup kita itu punya tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Oke, teman-teman, selanjutnya ada beberapa dalil nakli itu yang menjelaskan tentang nama-nama Asmaul Husna tadi, yang ketujuh tadi. Nah, itu terdapat pada Al-Quran. Yang pertama itu untuk Al-Afu. Nah, Al-Afu ini itu terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, jadi disebutkan bahwa Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu memberi keringanan atau memaafkan hambanya. Terus untuk Ar-Razzaq itu pada Quran surat Az-Zariyat ayat 58 yang menegaskan bahwa dialah yang memberi rezeki pada hamba-hambanya. Nah, terus untuk Ad-Dor dan An-Nafi itu dalam Quran surat Yunus ayat 107 yang dijelaskan bahwa kalau Allah itu menimpakan kesulitan, nah tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah itu sendiri. Begitu juga Allah memberikan kebaikan. Nah, untuk Al-Hasib yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 6 yang menjelaskan disebut Allah sebagai mencukupi atau menghitung amal ibadah kita.
Nah, terus ada Al-Hadi. Al-Hadi ini pada Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Jadi Allah itu memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, terus untuk yang terakhir Asmaul Husna yang ketujuh itu Al-Khaliq. Nah, itu pada Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Jadi Allah disebut sebagai Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, kita lanjut ke hal yang relate dari Asmaul Husna ini di kehidupan kita. Nah, sekarang kita bahas dua saja di sini. Yang pertama itu ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu kita kaitkan dengan etos kerja. Jadi kalau kita yakin Allah itu pemberi rezeki, nah kita itu tidak bakal malas untuk bekerja. Justru kita menjadi lebih semangat untuk meraih rezeki itu. Nah, tetapi kita harus mengutamakan jujur, mengutamakan dengan semangat tanpa sedikit curang pun. Nah, karena kita tahu itu rezeki yang kita cari dengan jujur, dengan jujur, dengan semangat, itu pasti Allah akan memberikan keberkahan pada setiap rezeki yang telah kita peroleh. Nah, terus yang kedua itu ada Al-Hadi. Nah, kita kaitkan dengan hidayah. Jadi hidayah itu tidak bisa dipaksa. Kita bisa belajar, bisa cari ilmu, tetapi yang menentukan hati kita terbuka atau tidak itu Allah. Makanya selain usaha, kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah agar selalu mendapatkan pintu hidayah tersebut. Nah, terus kita bisa mengimplementasikan Asmaul Husna ini. Nah, contohnya seperti Al-Afu. Nah, misalnya ada teman yang menyakiti kita. Nah, kita itu mempunyai dua pilihan. Nah, yang pertama itu pasti membalas. Nah, antara membalas dan memaafkan. Nah, kalau kita meniru sifat Allah, kita meniru sifat Allah sebagai Al-Afu. Nah, kita itu pasti memilih memaafkan. Bukan cuma di mulut, tetapi juga di hati. Nah, contoh lain itu seperti kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Nah, contoh lain seperti memberikan kesempatan kedua orang lain ketika berbuat salah kepada kita, terus tidak membalas dendam, terus tidak memiliki rasa hati yang sakit kepada orang lain. Nah, hal ini susah, tetapi disitulah Allah menilai kebaikan kita, disitulah Allah itu menilai segala perbuatan-perbuatan kita. Nah, oke teman-teman. Nah, yang terakhir kita bisa memakai Asmaul Husna ini itu untuk doa kita dalam sehari-hari. Nah, contohnya seperti, ya Allah, Engkau Al-Afu, maafkanlah dosa-dosaku. Ya Ar-Razzaq, cukupkanlah rezekiku yang halal. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan dan beri aku kebaikan. Ya Al-Hasib, cukupkan aku dalam hidupku. Ya Al-Hadi, tunjukkanlah aku jalan yang benar. Ya Al-Khaliq, jadikanlah aku hamba yang baik. Nah, oke teman-teman, jadi itu sedikit video tentang memahami Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu bukan cuma dihafal saja, tetapi dibuat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita kenal Allah lewat namanya, nah, kita itu bakal hidup tenang, hidup lebih tenang, lebih terarah, lebih bermakna. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.